berhasil mendapatkan title itu untuk week yang keempat. Karena apa? Karena ini Lancelot lawan Variety akan berhadapan langsung dengan Link dari seorang Albert. Dua-duanya memiliki power pick. Lancelot dari seorang Variety, Link dengan Albert, tapi tinggal lainnya. Tinggal 4 dari tim Aura dan 4 dari tim Hierarchy yang siapa yang mampu mengimbangi permainan dari mereka berdua, Thalia. Yes, itu dia. Akankah kita melihat adanya sedikit outplay yang terjadi di game ini? Dan last pick dari RRQ host itu dia Benedetta dengan Kagura. Dua hero yang sangat amat high mobilitasnya tinggi. Yang mana dia bisa membantu atau dengan siap siaga langsung membantu pergerakan atau nge-backup ke arah seorang Link. Jika udah ada inisiasi yang ingin dilakukan. Tapi Aura Fire, last picknya Popheus. Wah ini Om Wawa, Popheus untuk Aura Fire. Apakah dia nggak takut bakal dimakan oleh Esmeralda? Ya, meskipun Popheus memang punya counter, ada Esmeralda, tapi Popheus juga masih akan bisa memberikan perlawanan ketika ada tim fight besar. Kalau landingnya lawan Esmeralda, Om pribadi agak berat ya kalau Popheus lawan Esmeralda. Tapi untuk tim fight besar itu masih bisa banget. Dan yang memang perlu diwaspadai nanti Esmeraldanya. Ini yang urus bakal ke arah mana gitu loh. Kalau Esmeraldanya bisa ditumbangin cepat. Yang lainnya punya skill dash. Johet punya skill dash, Kagura juga punya, ada flee-nya, Benedetta pasti punya. Phantom Slash dan kawan-kawan punya Electro Final Blow. Belum lagi Link yang bisa lompat ke tembok. Jadi PR dari Aura sekarang hanyalah bagaimana cara mereka bisa cepat nge-burst lawan Esmeralda sehingga bisa menumbangkan 4 hero lain milik RRQ host Italia. Dan ini bakal panas banget game kedua kita karena kita akan melihat Link berhadapan dengan Lancelot juga. Yes, ini dia langsung aja kita menuju ke game yang kedua di mana pertunjukan yang seru banget pastinya langsung disuguhkan kepada kita. Langsung ramein aja di kolom komentar dengan hashtag tim favorit kalian dan juga dukungan yang positif karena sebentar lagi kita akan melihat adanya pertarungan win rate antara Lancelot, Kadita dan juga Link yang dimiliki oleh Albert. Dan jangan lupa, aku mau ngingetin bahwa Rabu kejut-kejut kalian bisa mengikutkan kuisnya dan langsung jawab dan menangkan skin limited. Dan ini dia di area luar sana, di rivernya sudah mulai terjadi sedikit skirmishing-nya. Coba untuk menerima damage kali ini sudah ada Winsma yang langsung di pop up oleh Facehugger guna untuk mereposition lagi, mengatur ulang dari segi positioningnya. Sementara Variety masih diganggu aja oleh seorang Finn. Begitu pula dengan ada Ego Diva yang langsung siap siaga untuk membantu dan Finn-nya cukup sekarat dengan ada satu botol. Ross berhasil mendapatkan first blood kali ini di bawah menit yang kelima, Omawa. Yes, berusaha untuk mengganggu, ternyata harus dipatahkan juga dari Variety. Masih sanggup untuk bertahan dan lihat bagaimana dari RRQ host. Mereka berusaha banget untuk menahan agar Variety gak cepet dapetin level 4, Oji. Oke, tapi ternyata di sini malah Clay menjadi salah satu bulan-bulanan warga dan bahkan 2 poin diamankan. Lihat, Godiva Israel, recall didapatkan, tapi Albert di sisi lain berhasil mendapatkan 1 buah purple buff from Variety. Variety kehilangan cukup banyak dari buff-nya, sedangkan Kadita dari seorang Godiva masih berhasil kabur. Variety mencoba untuk melawan seorang PYN. PYN masih terlalu kuat, terlalu keras untuk ditangkis begitu saja. Dan bahkan Variety masih level 2. Gak dapat appreciation, Albert is coming mencegar Variety dan bahkan ditumbangkan begitu saja. 1 poin diamankan. Albert masih mencoba bertahan. Albert pensiun everybody dan ternyata Albert memilih untuk mundur terlebih dahulu. 1 poin cukup sepertinya untuk seorang Albert, Thalia. Yes, itu dia. Sudah cukup, tidak mau terlalu overcommit. Sedangkan sudah ada Turtle juga yang sudah hadir di Land of Dawn. Akankah ini menjadi Turtle yang pertama diamankan oleh RRQ? Mengingat kalau kita lihat RRQ ini lagi menzoning banget nge-invade jungle yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi sementara itu Kabuki masih menunggu aja membantu keberadaan dari seorang Variety mengamankan orange buff-nya pada rasanya di pop up. Albertnya langsung mundur lagi karena Kabuki langsung kali ini diincar. Kabuki ditarik bahkan ke dalam oleh satu buah offended dan itu dia instant punishment yang harus didapatkan oleh Finn karena bandel banget ingin ngerusuh karena backline yang dimiliki oleh Aura Fire Ranger Mas. Ya, maksudnya dilakukan oleh seorang PYN, tapi ternyata di sisi lain yang overtime berhasil mendapatkan claim from Bogor kali ini. Berhasil ditumpangi flash shot yang tepat. Rico di depan sana. Bahkan R7 mencoba untuk mendapatkan seorang Variety. Tidak ada pancar di depan sana dan 1 execute. Tidak bisa menyelamatkan hari dari seorang Variety. Alex Tomen belum di sekarang belakang dan bahkan Godiva menjadi pilihan. Masih coba digoceng begitu saja. Ada Keira di depan sana. Godiva is coming. Keira nggak boleh pulang menjadi KPN di depan sana dan bahkan R7 masal kali ini. R7 berhasil dipukul mundur, dikentung oleh ketungan dari seorang Keira. Sekarang PYN menjadi pilihan kedua. Tapi ketika ada lihat seorang Albert bakal coba dipukul. Kali ini menjadi targeting. Keira nggak boleh terlalu birahi. Keira seorang diri dan Turtle diamankan dengan baik. Retribution dan bahkan dapat 1 hadiah. Buy one get one free kakak akhir tahun. Silakan Thalia.
itu dia mengamankan satu objektif turtle. Dapat juga satu poin kill ke arah seorang Keira. Dimana tadi Keiranya terlalu ngedive in dan tidak ada backup dari teman-teman Aura. Dan kita melihat sudah adanya Demon Hunter Sword yang langsung diamankan oleh seorang Albert. Dia bakal lebih pede lagi untuk melakukan invasi. Terlebih lagi kepada hero-hero tanky yang dimiliki oleh Aura. Begitu pula di arah top lane kali ini akan terjadi ganking Ranger Mas. Oke, tapi kali ini kita lihat para pemain dari tim Aura Fire memberikan persona di area top lane, tapi ternyata mereka harus kehilangan seorang Vesager. Ini bukan satu hal yang baik, dan bahkan Albert bahkan memilih mundur untuk farming terlebih dahulu. Di sisi lain, lihat Aura Fire diganggu banget junglernya. Variety bahkan gak bergerak, Retribution diamankan dengan cukup baik. R7 melihat fokus terhadap seorang Variety, dibalikan keadaannya ternyata tidak. Variety sadar akan hal itu, dia tidak cukup mampu, dan bahkan outplay dari seorang Kadita. Lihat, Claymore tidak bisa berdiam diri di sana, dan bahkan Godiva berhasil menumbangkan satu power 7 ditumbangin. Dua harus hilang dari tim Ararkioji. I'm offended from Kabuki. Albert there survive. Lihat what a saying from Albert. Hampir saja menjadi korban ketiga, tapi ternyata Albert masih bisa berhasil selamat kali ini. What a play from Kabuki. Outplay yang dilakukan Aura Fire kali ini membuat dia dapetin 8 poin kill. Opung Wawa. Ini gila banget, dengan timnya sama-sama memainkan tempo yang sangat cepat. Orang Fire mereka nggak mengendorkan serangan mereka masih bermain seperti biasa. Juga bagaimana Kabuki berjuang untuk menyelamatkan teman-teman yang lain dan cepat. Apa yang sedang terjadi sekarang? Oke, tapi lihat ternyata poin kill diamankan. Albert pun menjadi pilihan, ternyata tidak. Albert masih selamat, tapi ternyata tidak terlalu cepat. Satu buah damage dari turret berhasil menemukan seorang Albert di atas langit. Albert tersungkur di atas pohon dari tim Line of Dawn. Variety ditukar dengan seorang Albert, pertukaran cukup adil. Dan bahkan 1-3-3 untuk Variety KDA-nya, dan Albert masih dapetin unggul dengan 2 poin kill. 1 dead dan 3 assist. Sama-sama 3 assist, tapi 3 dead dari Variety ini bukan hal yang cukup baik untuk Variety ke belakangnya, Thalia. Yap, itu dia kita melihat adanya sedikit pertukaran jual beli serangan. Begitu pula dengan kita memasuki 5 di mana network ini masih diungguli oleh RRQ host sebanyak 1000, dan lihat bagaimana RRQ ini langsung coba untuk mengamankan turtle-nya. Sudah ada Hackclaw yang dimiliki oleh Kabuki. Lastila cukup kencang, tapi walaupun demikian Godiva ternyata diculik keberadaannya oleh seorang Clay, di mana kali ini mencoba untuk dibalaskan dengan ada satu buah Feather Right Strike. I'm offended terconnect, tapi sini masih terlalu tebal, dia masih terlalu sustain untuk menahan segala damage yang diberikan oleh Aura Fire, Ranger Mas. Yes, Variety. Kita lihat Retribution siapa yang berhasil mengamankan dengan cukup baik. Sedangkan ada PN di depan sana. Diganggu begitu saja. Pancat telah digunakan. Albert is coming. Kali ini bersama dengan seorang Variety. Udah standby possession. Retribution akan diamankan oleh seorang Retribution. Albert berhasil mendapatkan 1 poin tamat. Sedangkan Variety nggak bisa bergerak. Harus ditumbangkan dari 1 poin seorang Keira. Kadita dari Godiva nggak dapetin apapun. Dan Godiva cuma bisa berserah diri kepada Tuhan di depan sana. Karena berhasil ditumbangin oleh tim RRQ Hoshi. Farsha dari Vesager mencoba untuk melakukan zoning out, tapi ternyata Tempest of Blade berhasil digocek dengan 1 buah flicker, dan Vesager down di arah mid lane. Vesager hilang, 2 hilang, dan bahkan 3 hilang dari tim Aura Fire. Melihat itu, kita lihat goldnya langsung melambung jauh terbang tinggi. I'm offended dikeluarkan, Albert menjadi pilihan. Gak ada lagi 1 buah I'm offended, dan bahkan kali ini Finch Voice lagi-lagi dari seorang Albert dengan cepat keloncat ke kiri ke kanan seperti tupai yang meloncat di kepepohonan. Opung Wawa. Gila, Kabuki sih luar biasa banget menyelamatkan Aura Fire berulang kali. Bagaimana dia nge-buying time untuk ke-delay tadi purple buff-nya akan bisa diambil. Bagaimana dia menarik juga Finn masuk ke dalam base-nya. Dan Aura Fire mereka kalau bisa memperpelat temponya sedikit aja karena makan dari Hoshi, gue rasa mereka akan bisa membawa game ini masuk ke late game dan membiarkan Vesager bersama dengan Keira yang bermain di late game nanti, OG. Yes, betul sekali. Ini kita lihat juga para pemain dari tim Aura Fire sepertinya harus ada sedikit kendor dari mulai inisiasi. Karena mereka kita lihat kalah goldnya. Dan Keira melakukan split push di arah bottom lane adalah hal yang bagus. R7 nggak bisa menahan lagi. Karena R7 kalau memaksakan defense di arah bottom lane itu bakal menjadi salah satu buah si malakama. Sedangkan dari tim Aura Fire, mereka mencoba untuk melakukan rotasi menuju ke arah turtle yang selanjutnya. Mereka bakal coba fokus, Clay menjadi pilihan. Kali ini menuju ke arah PYN dan masih ada puncher ke arah belakang. Wow, lihat, Ting bukan permen, Ting bukan biskuit. Yang dilakukan oleh seorang Variet kita lihat. Tapi lihat Godivanya, Albert jadi pilihan. Albert Mustang, outplay from Gadi pada kali ini. Albert terkena 1 buah surprise attack, Mother Father. Kita lihat dan bahkan
Lagi-lagi Godiva dengan keaditannya nggak bisa dianggap remeh dengan 100% win rate yang mereka miliki. Kabuki menjadi pilihan. I'm Offender telah dikeluarkan. Deden Bogor menjadi pilihan kedua dan bakal Clay ditumpangin begitu saja. Langsung dari Variety masih mau lebih. PT Berselisih ke arah belakang. Dan PYN menjadi korban kedua dari Variety seperti itu. Dan bahkan dihindari begitu saja. Flicker yang tepat dan Bangsin yang bahkan mensabat dengan selendang maya dari seorang Variety Salia. Itu dia, lihat bagaimana tadi Godiva sudah memberikan surprise attack dengan ada satu buah rough wave ke arah seorang Albert. Tapi Clay kali ini yang sebentar lagi akan respon, akan join kembali bersama teman-teman dari RRQ Hoshi untuk melakukan kontes ke arah Turtle, atau ternyata Lord kali ini sudah berubah. The Federasi langsung pop-up ini cukup sekarang langsung menjadi instant punishment di arah depan. Bahkan Albertnya tidak berhasil untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Finn di arah river sana, Ranger Mas. Yes, PYN harus tumbang di depan sana. Tapi untuk turret masih diungguli tim Aura karena di arah bottom lane berhasil diamankan. R7 mencoba untuk mengganggu seorang Variety dan ternyata R7 memilih untuk mundur dibandingkan harus menjadi satu buah hadiah tim Aura. 12 sama, tadi goldnya mereka berbeda 3.000. Masih terpaut jauh. Godiva lagi-lagi berada di arah rumput. Membuka vision dan itemnya Opung Wawa, silahkan itemnya. Oke, tapi Opung Wawa sepertinya masih terkena serangan dari alien dan bahkan Keira di depan sana. Variety is coming. Bangsin bakal menjadi pilihan kedua. Bangsin kali ini mau coba dipaksakan tim aja tapi Feder Strike. Bangsin mencoba untuk menggojek. Bangsin versus everybody. 4 bakal coba dilakukan dan bahkan baik time dilakukan sore Sin kali ini membuahkan hasil yang cukup banyak. Lihat cover yang luar biasa. Peter bersegarah belakang. Albert bisa bertahan dan bahkan dari sini shutdown didapatkan Bangsin. Masta 2 Arsila dan double kill didapatkan oleh seorang Albert. Albert mungkin force triple kill tapi Deden Clay Rombongan dan bahkan Albert masih bisa finish voice ke arah belakang. Kabuki bakal menjadi korban kedua dan kali ini satu buah flicker digunakan. Mau tidak mau Kabuki still survive, tiganya harus hilang. Alito pada flow, R7 I'm offended, Feder Esther dikeluarkan dan R7 Mastang kali ini diamankan oleh Kabuki. Clay from Bogor masih coba untuk mendapatkan 1 poin dari PS agar sepertinya tidak berhasil karena burungnya berhasil terbang dari sangkar Talia. Yap, itu dia, kita melihat adanya pertukaran 2 untuk 2 Ranger Mas. Yes, bener banget. Albert dari bottom lane, dia nggak punya purple buff, dia nggak bisa ngapa-ngapain dan bahkan langsung coba untuk dapetin 1 poin. Lihat Albert dari tim musuhnya diamanin, nggak ada satu apa tapi dan Albert Devil Top Lane digunakan untuk ke arah belakang. Pedestrian berhasil mengucap seorang Albert tapi gagal didapatkan. Pesager dengan cukup baik berhasil mendapatkan Albert tapi di sisi lain Variety dimakan oleh seorang Bangsin. 1 untuk 1, junglernya pun tumbang. Bangsin mencoba untuk menjaga semua posisi dari tim RRQ Hoshi dan bahkan Bangsin versus everybody di garis depan sana Talia. Yap, itu dia bagaimana Sin One versus everybody. Bahkan dia masih cukup kuat untuk menahan damage dari teman-teman RRQ Hoshi, Ranger Mas. Yes, benar. Oke. Yes, dari RRQ Hoshi dan juga Aura Fire, apa yang sedang terjadi sekarang adalah RRQ Hoshi meskipun mereka leading dari segi tempo permainan. Lihat bagaimana Aura Fire kalau bisa dapetin 1 buah opening. 1 opening saja yang dibutuhkan oleh Aura Fire dengan adanya Feder Airstrike yang dikombokan bersama dengan Kadita yang dimainkan oleh Godiva. Dan untuk players gold by Livin, by Mandiri, Sin, Albert berada di atas sana. Kabuki juga mulai menyusul dan bagaimana RRQ Hoshi kembali melakukan raid ke arah jungle milik Aura Fire. Dan apa yang terjadi tadi, Kagura dari Clay juga ternyata harus tumbang. Kali ini Feder Airstrike sudah dilepaskan oleh Aura Fire dari belakang. Finn berusaha untuk langsung menabrak ke bagian belakang tapi bisa ditumbangkan kembali lagi dan lagi. Pertukaran yang tidak adil sama sekali karena RRQ Hoshi mereka tumbang 2, ditukarkan tanpa ada korban jiwa sama sekali. Keira di garis depan sudah meluncur juga Variety dengan Lancelotnya. Tonros Phantom Execution. Sin bakal lari kemana? Sedang dicari oleh Variety. Retribution sudah dilepaskan dan Sin mampu bertahan. Sin mencoba untuk membalikkan keadaan dan Sin membeli waktu yang sangat-sangat cukup sekali sampai backup-nya sudah mulai masuk ke bagian belakang. R7 mendapatkan double kill. Sin juga masih menari di bagian depan sana dan dibalikan keadaannya RRQ Hoshi dengan hanya 1 orang pemain. Sin nge-buying time bahkan nge-delay membuat Aura Fire mereka tumbang 3 pemain sekaligus sekarang Talia. Wow, lihat Aura Fire langsung 3 orang bahkan diamankan. Ini benar-benar Sin menggila banget menjadi lini terdepan. Bahkan lihat kali ini dari RRQ Hoshi langsung bergerak ke arah Lordnya. Dan ini tidak mungkin ada kesempatan bagi Aura Fire untuk melakukan kontes. Dan otomatis Lord yang free, Lord yang udah enhance kali ini akan langsung bergerak ke arah
inhibitor turret yang dimiliki oleh Aura Fire di area top lane. Dan lihat bagaimana Sin mencoba untuk mendapatkan purple buff-nya, langsung dihadang oleh 3 pemain dari Aura Fire bersama dengan ada satu buah Feather Ice Strike membuat Esmeralda dari seorang Sin harus hilang. Sudah kehilangan satu membernya, tapi ingat kali ini sudah ada Lord juga. Dan sebentar lagi Lordnya nampaknya bakal langsung dikawal oleh teman-teman dari RRQ. Lihat bagaimana R7 dan juga Finn bersama dengan Clay langsung menuju ke arah top lane-nya, menyerang inhibitor turret yang masuk. Dan Keira mencoba untuk menahan dengan ada satu buah Feather Ice Strike juga yang dilontarkan oleh Vesager untuk nge-clear Lordnya dengan cukup cepat. High ground defense yang masih dipertahankan oleh Aura Fire masih cukup kuat. Walaupun demikian, RRQ Hoshi sudah meliding sebanyak 5.000 dari segi networknya, Om Wawa. Oh, sayang sekali tadi Sin harus terpick off sementara Lordnya sedang berjalan juga. Dan lihat bagaimana dari Aura, karena tanpa adanya Sin, daya gedor dari RRQ Hoshi sudah pasti bakal terpangkas 30%. Lihat bagaimana dari Sin tadi bisa nge-buying time, memang benar bisa, tapi tidak ketika semua damage-nya terfokus untuk Sin seorang diri. Dan kita akan ngeriset dulu dari segi gamenya, memang real time win probability-nya dipegang oleh RRQ Hoshi. Tapi untuk Aura Fire, mereka punya high ground defense hero, mereka punya Parsha, mereka juga masih punya Keira dengan Pauvius dia. Satu-satunya hal yang pasti harus dilakukan oleh Aura Fire sekarang adalah bagaimana cara agar mereka bisa mendapatkan Sin seperti tadi, Thalia. Kalau bisa ke pick off, Aura Fire pasti akan bisa menahan serangan RRQ Hoshi. Oh, tapi tunggu dulu, sudah ada Godiva yang ternyata langsung diculik, langsung dihilangkan salah satu kunci atau inti dari damage yang dimiliki oleh Aura Fire. Kali ini sudah hilang dan purple buff-nya sudah langsung diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan kali ini lihat gimana seorang buff untuk sampai ke Aura, Om. Oke. Tapi kali ini kita lihat bakal ada team fight di belakang sana. Kalian sudah dapatkan penalty harus down. Dan bahkan Keira mencoba untuk fans oleh pribadi. Albert tak bisa bertahan. Albert pun tumbang. 2 tersisa. 2 versus 3. Bangsin mengamuk menuju daerah belakang dengan performa fan dia miliki. Dan Kabuki pun gak bisa bertahan begitu saja. Godiva is coming. Bangsin menjadi pilihan. Dan ternyata ada Deden di sini di belakang sana masih dapat kabran Godiva. Rafa yang dikeluarkan berhasil menyelamatkan jiwa dan raga, dan bahkan pasif yang berhasil menyelamatkan satu buah poin tambahan. Dan Clay akan jadi poin selanjutnya. Killing spree harus hilang. Kali ini 3 versus 2 dibalikan keadaannya. Bangsin versus everybody Israel. Kabuki mencoba untuk ke arah seorang Bangsin, tapi Bangsin still survive. Bangsin masih selamat kali ini. Gila. Ada serangan alien bukan hanya kepada para player dan juga para caster. Ternyata kena serangan alien dan alien ke bawah ya. Iya betul banget Ranger Emas. Tapi ini seperti yang tadi kita sudah duga-duga, Sin dikasih Esmeralda, dia akan menjadi frontliner terkuat di Land of Dawn bagi teman-teman dari RRQ. Dan lihat kali ini Finn bahkan sudah mempunyai satu buah Immortal. Dia bakal lebih pede lagi dengan Unstoppable Force-nya dan juga ejectornya untuk menculik pemain dari Aura Fire, Om Wawan. Yes, lihat di sini bagaimana Sin berdansa, memberikan waktu untuk temennya datang. R7 datang, Albert datang, dan bahkan masih survive, masih bisa nge-buying time, dan dia gak tumbang semasa itu luar biasa dari Sin. Bagaimana pergerakan dia, bagaimana dia tahu damage calculation agar dia gak terpick off oleh Aura Fire, Thalia. Yap, dan itu lihat bagaimana seorang Godiva langsung di Tablet of Blade, guys, sempat untuk melakukan penyelamatan diri dan langsung aja ditumbangkan. Begitu pula dengan ada Variety yang harus ke belakang dengan ada satu buah Phantom Execution dan dikejar bahkan oleh seorang R7 agar tetap masuk. Langsung pulang ke area base-nya, gak dikasih maju main-main ke ranah RRQ Hoshi, Ranger Mas. Yes, bener banget. Lihat ini pertempuran 2 tim yang luar biasa. Aura Fire nggak mau ngasih kesempatan begitu aja ke RRQ Hoshi, dan bahkan CCTV by Living by Mandiri sudah dipegang oleh sang raja dari segala raja. Mereka berada di arah Lord, seorang Albert, seorang diri. Langsung emang Vendor telah dikeluarkan. Kabuki nggak ada ultimate. Godiva masih 13 detik lagi. Tapi langsung ada Bangsin menomprok ke arah depan. Keira menjadi bulan-bulanan warga. Keira menjadi pilihan utama. Dan bahkan Variety nggak peduli apapun terjadi. Lihat one by one situation. Albert versus Variety. Tapi kali ini memilih untuk kabur terlebih dahulu. Seorang Albert nggak mau mendapatkan diri. Feather Strike dikeluarkan. Dan bahkan Feather Strike kali ini mendapatkan seorang Bangsin. No, Spin yang tumbang. Dan bahkan one by one situation kali ini ternyata by one. Kali ini tidak berhasil diamankan oleh seorang Variety. 2 versus 1. Bangsin tiba-tiba datang. Merubah segalanya jadi lebih indah untuk seorang Albert, Om Wawa. Yes, dan ya 1 ngelawan 2. Ya gak bisa kita pungkiri bahwa RRQ Hoshi mereka
menginginkan poin kemenangan. Apapun 1v1, kalau memang bisa 1v2 membuat lawannya berada di disadvantage, pasti akan dilakukan oleh RRQ Hoshi. Dan sekarang Aura Fire, mereka hanya bisa bertahan terlebih dahulu sambil menunggu RRQ Hoshi berbuat 1 atau 2 kesalahan sebelum mereka bakal menyerang, bakal maju kembali ke bagian depan di sini Ranger Mas. Alright, betul sekali. Opung Wawa. Tapi kalian lihat, Lord masih coba dicolek, Lord masih dipegang, Lord masih coba untuk didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Tapi ternyata belum ada take over dari tim Aura Fire. Bahkan Albert memutuskan untuk mundur, tarik ulur karena darah yang dia miliki tidak cukup untuk melawan seorang Godiva. Di depan sana, Godiva, Rafael udah keluar, udah berhasil didapatkan. Albert memilih untuk mencari health terlebih dahulu dan Sin di depan sana menerima semua damage yang dimiliki. Lihat Bang Sin membuat satu parameter sendiri dan bahkan Keira menjadi pilihan. Mencoba diacak begitu saja, Exeter ke arah belakang. Sin is coming, Kabuki menjadi pilihan kedua dan Keira sepertinya bakal coba mundur. Pesager, satu energy impact dan curse crowd dikeluarkan. Menjadi pilihan, Bang Sin masih coba untuk lawan seorang Keira. One ball situation dengan Ingang Overton yang telah dikeluarkan oleh seorang Clay. Masih ditahan dan akhirnya dikeluarkan. Keira bakal tumbang, Immortality. Penta juga sudah banget damage kompleks Bang Indah. Cuma bisa diberikan satu didapatkan terhadap seorang Keira. Dan bahkan di sini, seorang R7 mengacak-acak backline. Double kill didapatkan, looking for triple kill. Bang Sin menang semua damage diberikan oleh seorang turret dan bahkan Bang Sin tersangkut di belakang sana. Bang Sin akhirnya kabur dari super trap Aura Fire kalian. Yap, itu dia. Lihat bagaimana Sin benar-benar menjadi tanker banget di lini terdepan. Dan akan lihat bagaimana Polisarmunnya mencoba untuk mendapatkan satu ball pick off ke arah teman-teman dari Aura Fire. Facehagernya sudah hilang bersama dengan Keira. Dan kita sebentar lagi akan melihat Albert yang langsung dengan mudahnya mengamankan Purple Buffet. Tapi langsung di zoning balik. Gak berani ternyata dari seorang Albert. Dia tahu kalau sudah ada variety bersama dengan Godiva. Kalau dia terlalu overcommit, ini bisa menjadi bahaya bagi dirinya sendiri. Tapi lihat apa yang terjadi. Ternyata Clay berhasil menculik keberadaan dari variety. Aura Fire sudah kehilangan Lancelot mereka, Ranger Mas. Yes, Deden from Bogor kali ini berhasil mengamankan 1 poin penting atas Aura Fire. Clay. Si bocah muda yang benar-benar bermain dengan luar biasa dan bahkan emang Penda telah dikeluarkan. Kabuki is coming, tapi masih ada seorang Kabuki depan sana. Dapat sampai dikeluarkan dan Rafael hampir bisa menyelamatkan hari dari seorang Aura Fire, tapi ternyata tidak. Godiva is coming, lihat pitch masih dilakukan, kill spree didapatkan, masih coba menuju ke arah belakang. Pesakan menjadi pilihan dan PK kill, 3 hilang. Keira still survive melawan seorang Bang Sin depan sana, masih coba untuk bertahan, tapi Keira bakal down. Winter Striker tidak save the day, double kill dapatkan, tersisa Kabuki seorang diri dan ini bencana. Langsung saja menuju ke arah base. Coba untuk mempertahankan Aura Fire, tapi Kabuki seorang diri. Tak ada yang menemani, menjadi jomblo memang sulit. Tapi lihat, Kabuki mempertahankan semua base sekuat tenaga. Dan lihat Bang Sin, udah recall di garis depan sana. Dengan sebuah stiker Aura Fire, menuju ke arah belakang. Albert tembak sampai tempat eksekusinya. Gak berhasil dapetin apapun. Satu bawah Winter Striker dan Variety mencoba untuk bertahan. Menuju ke arah base, fokus ke arah base. RRQ Hoshi ingin menang. Bang Sin gak mau lagi menunggu momentum. Dan bahkan this raja dari segala raja memantapkan diri dengan kemenangan 2 poin penuh. Dan the best jungler untuk Albert versus Variety masih dimenangkan oleh seorang Albert dengan linknya. Tapi nice try Aura Fire karena sudah lucky berhasil melepas link Albert untuk 2 kali berturut-turut Talia. Wow, yes, ini dia kemenangan penuh oleh RRQ. Tapi kita harus menyaksikan bagaimana